kari rampas haknya, tergusur dan lapang. Bunda relakan darah juang kami untuk membebaskan rakyat. Mereka dirampas haknya, tergusur dan lapar. Bunda relakan darah juang kami, padamu kami berjanji. Pak, tidak semua anggota Dewan itu berani menemui demonstran. Ya. Itu kan Pak Sugeng yang menghadapi demo Bengawan memanggil. Ya. Jenengan dikorbankan atau jenengan menjadi pahlawan? Bukan, jadi jadi begini. Halo, selamat datang. Khususnya bagi mahasiswa saya di mata kuliah Komunikasi Persuasif Universitas Slamet Riyadi Surakarta. Komunikasi persuasif tengah semester kemarin sudah saya bagikan materi terkait apa itu komunikasi persuasif. Pada prinsipnya adalah bagaimana cara kita untuk mengubah pikiran orang, mengubah keyakinan orang, dan mengubah perilaku orang agar seperti yang kita harapkan. Kali ini kita akan mengupas bagaimana komunikasi persuasif itu diterapkan di dalam dunia politik, dan di sebelah saya sudah ada Wakil Ketua DPRD Kota Surakarta dari Partai Keadilan Sejahtera Kota Surakarta, Pak Sugeng. Assalamualaikum Pak Sugeng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah. Puasa tetap sehat. Sehat. Corona kali ini DPRD masih ada aktivitas ya, Pak? Masih. Jadi tentu berkurang luar biasa banyak ya, karena pertama agenda-agenda yang keluar kota sudah nggak ada. Entah itu studi banding, entah itu bimbingan teknis, entah itu kunjungan kerja, semua sudah tercancel semua ya. Padahal itu menyita cukup banyak waktu biasanya. Yang kedua, rapat-rapat juga akhirnya banyak yang terpotong karena di banyak dinas ataupun EPD itu kegiatannya juga banyak yang dipangkasin. Karena memang alokasi anggarannya direalokasi untuk penanganan COVID ya. Yang itu artinya juga mengurangi proporsi jumlah rapat-rapat antara teman-teman komisi di DPRD dengan teman-teman OPD gitu. Dan banyak lagi, sehingga ya masih ada rapat-rapat tapi yang sifatnya memang sangat urgent ya, kita adakan rapat. Kalau dalam COVID ini Dewan perannya apa? Pertama, tentu dalam konteks pengawasan masih harus ya, masih harus. Artinya sejauh mana pemerintah kota di dalam melakukan realokasi anggaran, ya. Di situ kita harus melihat ya. Artinya misalnya dari OPDA misalnya dipangkas berapa gitu. Nah, OPDB dipangkas berapa. Nah, akumulasi dari pemangkasan itu berapa? Terus untuk apa? Disalurkan kemana? Nah, ini kan pemantauan itu kita mesti harus tetap bisa lakukan hal semacam itu. Oke, siap. Pak Sugeng, kali ini kan saya bersama mahasiswa saya di Unisri, Komunikasi Persuasif. Boleh kenalan dulu latar belakangnya bagaimana sehingga bisa masuk ke Dewan? Iya. Baik adik-adik sekalian, senang bisa bersilaturahim dengan adik-adik semuanya. Saya Sugeng Rianto dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera, kemudian diberikan amanah saat ini menjadi Wakil Ketua 1 ya DPRD Kota Surakarta. Dulu pada saat mahasiswa kebetulan saya juga aktif di beberapa organisasi intra maupun ekstra kampus ya. Di intra kampus saya waktu itu menggeluti 2 poin. Poin pertama di himpunan mahasiswa jurusan. Saya dari jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Sastra, sekarang berubah menjadi Fakultas Ilmu Budaya ya, UNS ya. Terus saya aktif juga di kerohanian Islam
ya, SKI, ya, 2. Kemudian di ekstra kampus ada 2 juga. Yang pertama di HMI, Himpunan Mahasiswa Islam. Kemudian yang kedua di kami, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia. Nah, masa mahasiswa waktu itu adalah masa reformasi. Jadi memang bergelut dengan berbagai dinamika isu reformasi, menumbangkan Orde Baru waktu itu ya. Dan kemudian tahapan-tahapan pascanya untuk mengawal reformasi ini bisa berjalan dengan baik ya. Sehingga cukup banyak saya kira pengalaman pada saat aktif di kegiatan kemahasiswaan itu yang sedikit banyak membentuk, mendewasakan cara berpikir saya. Setelah itu kemudian lulus ya, lulusnya agak telat, jangan ditiru ya, karena kebanyakan di jalan dan di aksi-aksi. Rentang beberapa waktu saya mencoba masuk di politik, dan menurut pandangan saya yang paling pas dengan apa yang saya pahami adalah PKS. Tahun 2006 saya diminta menjadi ketua PKS Kota Solo ya, sampai 2010. Lalu selesai 2010 diminta lagi, jadi ada perpanjangan. Diminta menjadi periode yang kedua ketua PKS Solo 2010 sampai 2015 ya. Kemudian di pemilu 2014 saya mencalonkan diri dari Dapil Jebres, diminta maju dari Dapil sana sama teman-teman, dan diberikan kepercayaan oleh masyarakat Jebres untuk mewakili mereka di DPRD. Dan ini periode kedua ya, 2019 kemarin kembali maju via Jebres, lewat Jebres, dan sekarang di wakil ketua 1 DPRD Kota Surakarta. Oke, secara teori Pak Sugeng, dalam politik itu sangat perlu komunikasi persuasif. Pasti. Karena mulai dari kampanye, kemudian sudah jadi pun harus persuasif, karena politik kan bicara ya Pak, apa ya artinya politik? Ya, pokoknya modalnya ini modal bisa ngomong. Iya, seperti itu. Nah, menurut Pak Sugeng sendiri, dari awal dulu bagaimana komunikasi persuasif yang dilakukan Pak Sugeng? Saya kira memang ini mau tidak mau ada fase yang namanya fase latihan lah ya. Fase di mana kita dipaksa untuk bisa ngomong gitu, bisa berkomunikasi. SMA saya itu paling alergi dengan organisasi, karena saya merasa nggak bisa ngomong. Udah kelemahan saya kalau disuruh ngomong di depan umum, gembrobios, kemeringet gitu, nggak ada yang keluar. Nah, SMA, artinya saya nggak bisa berorganisasi di SMA saya kurang. Kemudian begitu kuliah, ketemu dengan fenomena teman-teman di Fakultas Sastra waktu itu, pada aktif semua, saya mulai belajar di situ. Nah, di situ saya belajar menyerap ide kawan-kawan, kemudian belajar menyampaikan ide saya, mengkomunikasikan apa yang di dalam pikiran saya, dan tentu dibarengi dengan pengkayaan agar saya bisa banyak mengkomunikasikan banyak hal. Pengkayaannya itu melalui baca buku dan diskusi. Ya. Jadi dengan baca buku kita punya bekal, dengan diskusi kita latihan menyampaikan. Nah, di situ saya kira tahap pelatihannya. Lalu kemudian bergulir ya di organisasi-organisasi yang lain, termasuk di partai politik. Di internal partai kita juga sama. Kita mengkomunikasikan ide-ide kita kepada kawan-kawan kita di struktur. Kita mengkomunikasikan ide-ide kita kepada anggota kita, anggota partai. Kita mengkomunikasikan ide-ide kita kepada konstituen kita, pendukung kita ya. Dan ini kan terus ya, kebutuhan partai politik ini kan bagaimana agar partai ini makin membesar. Ya, partai ini makin kuat, dan itu paling awal adalah bagaimana partai bisa mengkomunikasikan ide-idenya kepada publik, kepada konstituen, kepada kader-kadernya, sehingga basis pendukungnya akan makin bertambah. Ya. Tidak semua politisi kan jadi. Ya. Mungkin salah jadi satu, iya jadi dewan, jadi duduk dapat kursi. Iya. Mungkin salah satu faktornya adalah kurangnya komunikasi persuasif, meyakinkan masyarakat seperti itu. Sangat bisa jadi, ya sangat bisa jadi. Apa yang jenengan lakukan sehingga masyarakat bisa, oh iya Pak Sugeng. Nah, iya, jadi pertama saya kira kita harus punya terlebih dahulu, ibaratnya captive market kita. Ya. Siapa yang selama ini sudah
relatif dekat, relatif bisa menerima kita dengan baik. Pemikiran-pemikiran kita, ide-ide kita, tingkah laku kita selama ini sudah klop gitu. Inilah basis awal, ya, modal awal untuk mengembangkan basis pendukungnya nanti di situ gitu. Kenapa harus dari situ? Iya, karena mereka tahu persis siapa kita. Ya, kita mau minta tolong kepada siapapun kalau sudah ada orang-orang dekat, nanti akan mudah untuk kita menggandeng mereka. Ayo teman-teman yang sudah paham tentang saya, mau nggak bantu saya? Ya. Mereka akan dengan sendirinya akan bantu dengan berbagai cara. Pertama, Pak Sugeng, saya punya keluarga nih, keluarga besar. Ya. Besok mau ada arisan, mau nggak Pak Sugeng hadir di arisan keluarga besar saya gitu? Nanti silakan Pak Sugeng ngisi di situ, mengkampanyekan konsep-konsepnya dan seterusnya, misalnya dari situ. Oke, nah nanti merambat lagi, memperluas lagi ya. Intinya ada ide, kita punya ide, kita punya gagasan, kita punya media untuk menawarkan ide itu. Media itu bisa perkawanan, ya. Media itu bisa ormas-ormas yang selama ini kenal dengan kita, bisa kita masuk ke dalamnya. Mungkin juga media-media yang selama ini kita aktif ya, mungkin tempat tinggal kita, basis tempat tinggal, basis organisasi tertentu, basis lingkungan tertentu yang kita bisa masuk di situ. Nah, makin banyak tempat kita bisa sharing, menyampaikan ide, menyampaikan gagasan, makin peluang untuk orang tahu siapa kita itu kan makin besar. Prinsipnya hanya ada di situ. Nah, begitu mereka tahu idenya, tahu konsep-konsep yang ditawarkan, terus tahu kepribadian sehari-hari kita. Nah, lalu terserah pada mereka apakah dengan penilaian-penilaian itu cukup untuk membuat publik itu menjatuhkan pilihannya kepada seperti apa yang kita kehendaki. Itu seperti teori di komunikasi persuasif ya, ada beberapa faktor yang mempengaruhi diterimanya komunikasi persuasif. Yang salah satunya adalah antara persuader, orang yang melakukan persuasif, kepada persuade, orang yang dipersuasi itu adalah memiliki satu aliran atau satu nafas atau satu frekuensi. Dengan keduanya itu memiliki satu frekuensi sehingga komunikasi itu mudah, pesan yang disampaikan itu mudah. Dalam komunikasi, termasuk komunikasi persuasif itu pasti ada 3 komponen: komunikator, pesannya, dan komunikan. Nah, seperti itu. Pak Sugeng kan kalau dalam kampanye komunikatornya Pak Sugeng, kemudian pesannya apa yang disampaikan, kemudian komunikannya itu Warga masyarakat. Masyarakat. Iya, masyarakat umum di dapil saya. Oke. Biasanya pesan yang disampaikan agar terlihat persuasif dan meyakinkan itu kepada masyarakat omongannya seperti apa? Oke, jadi saya kira banyak ya yang mesti kita harus sampaikan. Yang pertama sopuaku, siapa saya dulu. Artinya saya perlu sampaikan semacam kurikulum vitae atau riwayat politik, riwayat hidup, riwayat politik ya. Itu penting untuk meyakinkan bahwa Mas ini memang layak jadi politisi, gitu loh. Karena ada track record pengalaman politiknya. Sejak kapan? Sejak mahasiswa sudah aktif misalnya. Kemudian pernah jadi ketua partai, kemudian pernah misalnya mendapatkan penghargaan ini, penghargaan itu, atau melakukan ini, melakukan itu, dan seterusnya, sebagai wujud bahwa Pak, ini saya mau komunikasi, mau menyampaikan sesuatu kepada panjenengan. Pertama, ini lho kula ngeten iki. Nopo enten niku kula ngeten iki. Apa adanya saya begini saya sampaikan. Yang kedua adalah kita menyampaikan ide apa sih yang mau kita bawa. Ya, dalam konteks misalnya pencalekan, saya ini caleg, saya mau ngapain ketika jadi. Ya, apakah yang saya tawarkan itu kira-kira nanti akan membuat masyarakat itu teredukasi atau tidak dengan apa yang saya sampaikan. Karena prinsip saya pertama, apa yang saya sampaikan harus memuat unsur edukatif. Ya, misalnya begini, kan nggak bisa ya seorang anggota dewan itu visinya kok sama dengan wali kota. Karena memang beda, tugas pokok fungsinya juga beda. Jadi ngoyoworo kalau saya kok
ngawu-ngawu gitu atau terlalu muluk-muluk menyampaikan visi sebagaimana seorang wali kota. Nah, maka ada proses edukasi bahwa ini loh peran seorang anggota dewan itu di sini gitu. Lalu teknis penjabaran dari tugas pokok dan fungsinya anggota dewan itu harus bagaimana secara teknis lapangannya. Nah, ini kan yang perlu kita sampaikan ya, tentang bagaimana tugas menyusun regulasi ya atau perda dalam konteks kota ya. Kemudian tugas penganggaran, kayak apa sih penganggaran bisa kita lakukan ya. Kayak apa sih tugas pengawasan atau controlling terhadap eksekutif itu bisa kita lakukan di dewan gitu. Nah, ini yang kita sampaikan sehingga publik audiens itu paham bahwa oh, Pak Sugeng itu tahu apa yang mesti akan dilakukan ketika nanti jadi gitu. Nah, begitu publik yakin ya itu peluang berarti buat saya untuk nanti mendapatkan mandat dari audiens itu. Itu kan bahasa yang digunakan tinggi ya, karena mungkin kader PKS menengah ke atas seperti itu. Masyarakat juga sama, cuman dengan bahasa yang lebih disederhanakan. Nah, bahasa yang digunakan Ya, ketika betul. komunikasi ke masyarakat Harus menyesuaikan. Kita harus menyesuaikan audiensnya siapa, gitu loh. Tapi kontennya sama, konten edukatif, ya. Kemudian yang kedua konten persuasif ya, mengajak ya masyarakat untuk bahwa ketika panjenengan semua memberikan kepercayaan kepada saya, monggo ruang komunikasi kita bangun tidak hanya saat kampanye ini, tapi juga 5 tahun ke depan melalui berbagai saluran media. Saya diundang rapat RT, oke, misalnya. Kemudian saya diundang pribadi ke rumah untuk panjenengan menyampaikan aspirasi, yo, ayo saya siap misalnya. Atau misalnya Bapak Ibu mau rawuh ke kantor juga kami akan terima. Prinsipnya komunikasi berjalan 5 tahun saya siapkan. Oke, Pak. Ini kan komunikasi persuasif itu soal pemikiran, kemudian keyakinan, baru kemudian itu tingkah lakunya. Pemikiran apa yang jenengan sampaikan agar mereka itu setuju dengan pemikiran Anda? Jadi yang pertama harus menemukan terlebih dahulu titik singgung atau irisan apa antara saya dengan publik yang mau saya temui itu ya. Misalnya begini, saya pernah kos dulu pada saat mahasiswa di tempat pertemuan itu atau di area lingkungan itu gitu. Lalu itu yang akan saya jadikan sebagai kunci awal untuk bicara gitu. Bapak Ibu, sekian tahun yang lalu saya kos di kos namanya kos ini, Pak ini dan seterusnya, dan sampai sekarang masih kenal dengan beliau-beliau, masih interaksi gitu. Jadi sebenarnya saya bukan orang asing dengan Bapak Ibu semua. Dari situ, oh Mas Indisi ternyata tonggo misalnya, oh Mas Indisi ternyata dekat gitu. Dan ketika sekarang datang pun berarti bukan orang lain ibaratnya, ini orang cai dewi gitu. Nah, bahasa kita bisa diterima sebagai bocai dewi tadi itu sangat penting. Untuk kemudian kita menyampaikan apapun, ya itu masyarakat sudah membuka diri, sudah ada pintunya udah kebuka, lalu kita tinggal sampaikan. Tapi kalau belum kita langsung tentu poin apa yang menjadi ide gagasan kita, sementara masyarakat masih menutup pintu itu, mental nggak akan sampai. Pernah nggak Pak bilang ke masyarakat, coblos saya langsung ketika pertama ketemu, terus coblos saya ya? Seingat saya belum pernah. Nggak pernah ya? Belum pernah. Jelas kayak gitu. Jelas. Bahkan saya nggak pasang spanduk. Iya. Karena metode persuasifnya nggak kayak gitu. Betul. Karena saya yakin saya kayak gitu nggak akan efektif. Iya. Nggak akan efektif. Jadi membangun dulu sentimen kedekatan dulu, ya baru memasukkan pesannya apa. Oke. Kalau dari saya ke mahasiswa dulu. Kalau dari perspektif penerima pesan, orang yang menerima pesan itu yang pertama tahu dulu, kemudian pengen, kemudian baru melakukan. Nah mungkin dalam politik juga seperti itu. Jadi tahu dulu siapa, kemudian pengen A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, baru melakukan seperti itu. Kayak produk juga seperti itu, belanja misalnya. Tahu produknya dulu, kemudian pengen, kemudian baru beli. Jadi iklan itu kan salah satu produk persuasif, komunikasi persuasif, sehingga banyak iklan yang hanya memberitahu tujuannya, bukan untuk kamu pengen, tapi hanya memberitahu. Bahkan iklan rokok pun hanya mengingatkan saja.
tanpa mengajak merokok, seperti itu. Kita kembali ke Pak Sugeng. Bahasa tubuh itu adalah dominasi 80% agar pesan itu diterima oleh orang lain. Betul. Jenengan menggunakan gaya seperti apa? Secara fisik. Iya. Jadi tentu pertama sesuaikan apa yang kita pakai lah ya. Menyesuaikan. Artinya ada sih pakaian-pakaian yang sifatnya universal, bisa masuk kemana-mana. Misalnya batik. Batik itu relatif lebih bisa diterima ke semua segmen masyarakat atau semua model audiens. Batik itu relatif relevan. Tapi ada segmen-segmen tertentu yang kita harus sangat menyesuaikan apa yang kita pakai. Misalnya yang kita hadapi itu anak-anak muda milenial misalnya. Kalau pakaiannya terlalu formal, pakai batik, pakai peci, sepatu terlalu, itu juga kurang bagus. Ya, maka akan lebih pas misalnya saya pakai sepatu sport, terus celananya jeans misalnya, bajunya kaos aja. Jadi, nah di situ ngomong. Ya, pertama dari tampilan fisik dulu ya, saya kira penting. Yang kedua, cara kita ngomong atau komunikasi dengan mereka, ya, menggunakan bahasa-bahasa yang sekiranya bisa menjembatani, meskipun usia berbeda. Saya di usia 40, kemudian yang saya hadapi usia 20 tahun, pemilih pemula misalnya, rentangnya kan 20 tahun. Nah, kalau tidak dijembatani dengan bahasa yang harus saya sesuaikan dengan bahasa keseharian mereka, rentang ini akan sulit ditembus gitu. Dan kalau ini belum terhubungkan, rentang bahasa ini, itu udah jadi gap tersendiri. Pesannya agak susah untuk masuk. Jadi tampilan fisik, bahasa yang kita pakai, penyesuaian tema yang kita berikan kepada mereka, itu saya kira penting untuk meyakinkan bahwa kita bisa in group kok sama mereka gitu. Pak Sugeng, studi komunikasi itu kan soal citra. Bagaimana membuat citra seseorang itu sesuai dengan apa yang diinginkan. Kalau dalam politik kemudian ada istilah pencitraan dan itu konotasinya menjadi negatif. Padahal itu penting ya. Betul. Menurut jenengan? Iya. Jadi citra itu akan menjadi negatif kalau itu fiktif. Ya. Tapi ketika itu real, apa yang kita lakukan selama ini memang begitu, maka menjadi penting untuk memunculkan kepada publik. Saya sudah melakukan A, B, C, D. Buktinya apa misalnya? Ada foto, ada video, ada piagam, ada apapun artefak ataupun simbol-simbol yang bisa kita suguhkan bahwa oh memang si A ini layak gitu. Tapi tanpa pernah memiliki pengalaman-pengalaman itu ya, lalu dia ngomong tinggi, nah itu namanya pencitraan. Ya, saya memaknainya begitu dalam materi yang negatif gitu. Artifisial. Oke, dalam komunikasi persuasif juga pencitraan itu penting karena bagaimana kita mempersuasi seseorang atau orang lain ketika citra sendiri, misalnya kita harus rajin olahraga biar badannya jadi, tapi sementara perutnya tambun seperti itu sudah jelas. Maka kan gitu. Citranya harus dan tidak artifisial. Betul. Lahir dari tidak artifisial itu bisa juga dijembatani begini, Mas. Jadi bukan saya yang harus menyampaikan. Ya, misalnya di segmen yang akan saya masuk di situ, saya ada kenalan di situ yang udah kenal lama dengan saya. Yang bicara bukan saya, tapi kenalan saya yang ada di situ menyampaikan kepada teman-temannya di situ bahwa saya itu A, B, C, D, E dan seterusnya, itu akan jauh lebih bisa diterima oleh mereka daripada yang menyampaikan itu saya. Jadi apa namanya? Kita pinjam inilah ya, pinjam tangan orang gitu untuk menyampaikan. Dalam komunikasi persuasif juga ada itu testimoni. Nah, testimoni. Sehingga kadang kita membeli barang itu bukan karena barangnya bagus iklannya, tapi karena testimoni. Oke, itu tadi kan soal ketika mau pemilu seperti. Kemudian ketika sudah masuk ke dewan, pernah mengalami masa krisis nggak, Pak? Maksudnya krisis komunikasi di dewan antar sesama atau dengan legislatif, dengan eksekutif seperti itu. Mungkin belum sampai pada tahap krisis ya, tapi mungkin ada memang perbedaan sudut pandang, ya.
tentang berbagai hal. Ya, contoh misalnya begini, kita lagi bahas perda misalnya, di mana perda itu yang membahaskan pansus. Pansus itu lintas fraksi yang ada di dalamnya itu. Antara fraksi A dan fraksi B ini sudah memungkinkan munculnya perbedaan pendapat tentang satu tema sebuah perda itu. Lalu antar fraksi yang berbeda pendapat itu dengan eksekutif mungkin juga sudah berbeda pendapat. Nah, ruangnya di mana mempertemukan itu? Ya di ruang-ruang rapat itulah kita beradu argumen. Ya. Ketika argumentasi sudah mentok, ya ada mekanisme berikutnya, mengambil kebijakan dengan voting misalnya. Dan tidak sedikit perda-perda di Solo ini yang hasil gedok akhirnya itu di paripurna bukan dengan persetujuan tapi dengan voting. Ya misalnya. Nah, saya menganggap ini bukan sebuah krisis tapi apa ya? Ini hanya memang berangkat dari perbedaan perspektif terhadap sebuah tema. Dan kemudian ruang untuk mempertemukan itu ya di ruang-ruang tadi. Ada namanya rapat paripurna, ada di ruang rapat pansus misalnya dan seterusnya. Komunikasi persuasif yang mungkin dilakukan oleh anggota dewan yang lain adalah ketika menghadapi demonstrasi. Itu kan tetap bagaimana kalau perspektif orang demo, bagaimana aksi mereka, pemikiran mereka diterima oleh anggota dewan. Sementara dewan itu bagaimana apa ya Pak kalau dewan ketika ada demo? Tergantung temanya juga. Oh iya benar. Kalau terakhir itu kan Pak Sugeng yang menghadapi demo tunggalnya Kejayaan memanggil, Bengawan memanggil. Ya. Itu mahasiswa Solo Raya ribuan mahasiswa di sini yang itu dikorbankan, jenengan dikorbankan atau jenengan menjadi pahlawan? Bukan, jadi begini, pimpinan ini kan ada 4 ya. Kemudian saya bilang ke sekretariat DPRD, oke, kalau misalnya saya harus menemui demonstran, saya siap. Saya bilang. Oke, kemudian, ya udah kalau gitu Pak Sugeng saja. Nah, saya langsung keluar, saya temui demonstran dan sudut pandang saya, ketika melihat apa yang mereka mau sampaikan itu sebenarnya nggak ada problem, nggak ada masalah. Oke lah kita angkat aspirasi mereka itu, lalu kita teruskan. Ya. Cuman masalahnya kawan-kawan demonstran waktu itu kan menghendaki semuanya masuk ke gedung, itu yang tidak mungkin. Gedung kapasitas 150 orang tempat duduk ya, mau dimasukin 1000 saja itu kan sudah over capacity ya. Kita menjaga ini satu dan lain hal, akhirnya kita coba nego, mas-mas demonstran, ayo silahkan masuk menyampaikan aspirasi, tapi karena ruangan terbatas, silahkan perwakilan elemen kita terima 150 orang ya. Kita bicara baik-baik, apa yang menjadi aspirasi kita akan tampung, kita akan salurkan aspirasi itu. Nah, tapi karena mentok, teman-teman maunya semua masuk, ya akhirnya polisi yang bicara tuh. Pak, tidak semua anggota dewan itu berani menemui demonstran. Iya, wallahu alam. Cuman begini saja, saya itu demonstran dulu pada saat mahasiswa. Nah, mana bedanya Pak? Dulu sikap jenengan ketika demo dan sekarang di demo seperti itu? Setidaknya begini, saya jadi bisa mengetahui psikologi mereka itu seperti apa sih gitu. Lalu saya yang sekarang pada posisi yang berbeda sebagaimana mereka, saya sekarang yang di demo, saya akan memperlakukan mereka sebagaimana saya dulu pernah merasakan turun di jalan itu bersama dengan mereka gitu. Makanya kalau mau masuk, ayo masuk. Kalau menyampaikan aspirasi, sampaikan aspirasi, kita akan tampung gitu. Itu kan bentuk akomodasi saya waktu itu mewakili kawan-kawan DPRD di Solo ini untuk menjembatani komunikasi dengan massa demonstran. Ya. Ketika saya menganggap ini sudah mentok, empati dan apa namanya, jadi maksimal usaha yang saya lakukan kan itu. Ini ruangnya cuma 150 cukupnya. Ya, kemudian perwakilan silahkan dari semua elemen-elemen masuk, jumlahnya 150, kami akan terima itu.
Nah, kalau itu sudah nggak bisa diakomodasi dan kita berkoordinasi dengan kepolisian tidak membolehkan kalau masa semuanya masuk gitu loh. Maka yang bicara polisi. Karena mantan demonstran jadi menghadapinya juga tahu strateginya. Itu. Oke, terakhir Pak. Komunikasi persuasif tidak hanya digunakan untuk orang lain, tapi juga untuk internal, baik itu internal secara diri maupun secara lembaga internal. Apa yang sudah dilakukan, Pak? Ya, jadi kalau di saya pribadi, karena melekat ya pada diri saya itu, saya dipilih oleh masyarakat Jebres, ya. Saya wakil rakyat Solo gitu. Artinya saya harus mengkomunikasikan apa yang saya lakukan di sini kepada masyarakat yang saya wakili. Ya, saya punya media-media untuk menyampaikan informasi itu. Misalnya adalah saya punya Facebook misalnya. Melalui Facebook itu saya coba update apa sih yang terjadi di DPRD, kemudian apa sih yang saya coba lakukan di situ, ya, terkait dengan tugas pokok dan fungsi sebagai anggota dewan. Ya. Dengan begitu masyarakat yang terwakili oleh saya itu tahu bahwa oh Pak Sugeng lagi melakukan ini, oh Pak Sugeng lagi bermanuver begitu dan seterusnya dan seterusnya. Satu itu. Yang kedua, dalam konteks di internal lembaga, karena saya posisinya sekarang di pimpinan, ya, maka ada ruang komunikasi di pimpinan namanya. Ya, apapun yang masuk, isu yang masuk ke DPRD biasanya akan dibahas dulu di pimpinan. Ya, sehingga ketika nanti ini di breakdown, apakah itu ke alat kelengkapan ya, misalnya apakah ke komisi, apakah ke pansus, apakah ke alat kelengkapan yang lain, itu relatif apa namanya sudah ada pembahasan awal setidaknya begitu, sehingga sampai sana itu tidak mentah-mentah amat gitu, sudah tinggal diolah, tinggal dimasak, disajikan gitu. Nah, sehingga komunikasi, persuasi ini semua di berbagai jenjang dan level itu ya selama ini terus secara bergulir kita lakukan terus. Oke, siap. Jadi perbincangan kali ini adalah bagaimana komunikasi persuasif itu dilakukan di dalam dunia politik. Pak Sugeng sebagai anggota legislatif itu sebagai persuader atau komunikator. Kemudian masyarakat, demonstran, legislatif, eksekutif itu sebagai komunikan atau penerima pesan atau persuade. Kemudian pesan apa yang disampaikan sesuai dengan konteksnya tadi sudah disampaikan. Terima kasih Pak Sugeng. Mungkin ada pesan untuk mahasiswa dalam kondisi pandemi seperti ini juga, protes kuota Pak. Iya, jadi saya kira kepada adik-adik ya, kawan-kawan lah mahasiswa, jangan kendor, jangan patah semangat ya, terus maksimalkan proses pembelajaran, terutama karena tugas pertama belajar ya, satu itu. Jadi pastikan tugas pertama ini rampung gitu, belajar. Yang kedua, sebenarnya momentum mahasiswa ini momentum untuk aktif di kegiatan kemahasiswaan. Belajarlah di situ untuk menjadi komunikator yang bagus gitu. Menjadi pemimpin yang bagus gitu. Karena kelak nanti selepas dari mahasiswa kita akan menghadapi kehidupan yang real, yang di sana kalau punya kunci yakni menjadi komunikator yang baik, peluang untuk sukses di berbagai lini saya kira terbuka. Oke, siap. Terima kasih Pak Sugeng. Mudah-mudahan nanti bisa bertemu langsung dengan mahasiswa di kampus ya Pak. Siap. Tapi nggak boleh demo. Oh iya. Terima kasih Pak Sugeng. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Demikian mahasiswa kuliah komunikasi persuasif kali ini. Silahkan memberi tanggapan, memberi komentar, atau memberi pertanyaan kepada Pak Sugeng melalui laman komentar di bawah ini. Komentar yang Anda tulis sekaligus akan saya jadikan sebagai bukti presensi kehadiran. Terima kasih, selamat sore.